Ini favorit saya, ya. Cuma punya kelemahan juga. Dua metode itu untuk sapi besar tidak mempan. Begitu sapi jumbo, lemaknya banyak, di sini dia tidak mempan. Karena prinsipnya dia menekan saraf yang ada di depan kaki belakang. Ya, saya skip aja nih, nggak usah. Nah ini banyak sekarang malah teman-teman pakai, ini lokal wisdom ini. Teman-teman jaga yang di Indonesia nih, ya terutama Jogja nih kalau nggak salah. Pakai sutri, mungkin ada yang pakai ya. Jadi sama sebenarnya prinsipnya dengan rope squeeze yang samping cuma depan tidak ikut diikat. Tapi hanya ini orang ke belakang gambar yang saya sini. Ya, ini kebetulan modelnya sapi perah yang susunya lagi penuh gitu, jadi rada repot. Harusnya pakai yang kempes ya. Nggak kepelenak gitu kan. Nah, makanya dikasih gambar harusnya di sini, gitu. Kemudian cuma ini memang ada beberapa syarat. Satu, ini ada yang salah. Kencangnya tidak di atas, tapi kencangnya harus di. Jangan sekali-sekali saat ngembroknya sapi dikencang di atas. Resikonya nanti tak tunjukin. Kemudian sebaiknya ada 2 atau 3 ring di bawah. Yang satu untuk ikat kaki depan, satu untuk ikat kaki belakang. Kalau ada satu lagi lebih bagus, satu lagi untuk masukkan tali yang ikat di perut. Jadi nariknya nggak usah mepet ke sapinya, nariknya dari jauh bisa. Karena resiko sutri adalah kita kemburuan sapinya. Resiko di sutri. Karena kita mepetkan biasanya narik gini kan, sapi ini ambruknya ke arah kita loh. Kalau itu ada ring ke bawah, jangan tarik gini nggak apa-apa. Kalau ini nggak ada ring untuk kaki, sapi ini bisa megang mikro. Itu kelemahannya. Jadi memang harus ada ring. Lah masalah gimana Pak? Maksudnya nggak ada ring. Sekarang banyak teman-teman itu yang bikin ring yang bisa ditanam dan bisa dibongkar, iya kan? Yang dia ada pasaknya, ditutui, nanti kalau rampung dibongkar lagi tanahnya. Ya, itu bisa dipakai solusi. Dan ini lebih efektif, tidak butuh tanah yang cukup besar, itu tidak butuh tali yang cukup panjang, yang hanya tali paling beberapa 5 meter sudah cukup, ya. Dan kemudian cepat, sapinya jatuhnya juga terbantu. Kalau sapi-sapi jumbo, lebih aman pakai kandang yang model seperti ini. Cuma biasanya kalau kandang seperti ini ada kelemahan yang ini nih, ini nggak bisa dilepas. Paling bagus ini bisa dilepas, ada rodanya, ya toh? Udah pernah lihat ya? Kalau panjenengan masjid panjenengan memutuskan untuk pakai kandang seperti ini kelemahannya adalah proses memasukkannya lebih lama ikatnya. Sehingga saran saya, satu, pakai kandang jepit. Memang kalau sapi jumbo banyak, ada banyak sapi jumbo. Kemudian kedua, jumlah sapi di situ dan lebih dari 4 di masjid. Kemudian yang ketiga, kan pagar yang bisa dilepas itu yang nanti untuk geledek sapinya 2, nggak 1. Sehingga gantian, begitu itu selesai sembelih, geledek, pasang yang satunya lagi. Artinya tim sembelihnya bisa kerja lebih cepat. Dan pastikan juga kandangnya itu bawahnya jadi 1 lantainya. Jangan seperti, nah kalau seperti ini kan oke. Jangan seperti yang di sebelah ini. Ya, sebelah ini nggak ada lantainya, itu pernah beredar awal-awal. Jadi masuknya itu portable, jadi bisa dibawa-bawa, tinggal ditempel lagi ke dinding. Tapi kita pernah pakai Mas Rio di RPH nya enggak? Tahun berapa itu kita pakai pinjem yang dari sana itu. Setelah itu baru sapi udah coba dari situ. Ya karena bisa sampai kemana-mana sapinya. Oke, nah kemudian sebelum disembelih direbahkan, bukan dijatuhkan di sisi kiri. Kalau Anda tidak ideal, sedapat mungkin. Ini ada. Di sisi kanan boleh nggak? Boleh, mengrotor repot boleh, karena kepalanya jadi di kanan kita. Kemudian harus ada kiblat, itu ada. Ya, kalau sapinya tidak memungkinkan untuk dihadapkan kiblat, jangan dipaksakan. Jumlah syarat-syarat dia jatuhnya di sana, tempat belahnya ngono, diseret ke sana, memar Pak. Memar nanti daging biru-biru itu, nggak bagus. Ya. Kemudian kepalanya didongakkan, dongakkan lagi, ditengadahkan semaksimal mungkin. Nanti saya tunjukkan contohnya. Intinya, kalau saya nyembelih paling enak itu pakai model Joko Karyan closing kepala, tidak menghadap samping. Menghadap samping bisa, tetapi sapi mudah untuk nungkruk. Tetapi sapi dihadapkan lehernya ke atas. Jadi sapi begini kan, ini nggak ada sapi. Tekuk kanan, kemudian moncongnya ditarik sampai segitiga ini, dugul, tanduk, sama moncong rata ke kanan.
Sehingga leher betul-betul di atas. Jenengan mau pakai dorong, mau pakai tarik, nyaman. Ya, dan itu merogang full. Kalau sapinya agak gede, pastikan yang megang 2 orang. Megang kepala. Saya pernah dulu megang kepala itu, aku kelingan, saya nyekel gegerku Mas Rio. Saya ucul saya salto itu Mas. Kelingan tau? Itu jenengan yang megang pungut. Gak siap Mas Rio-nya. Saya bilang, saya dudukin kepalanya, Mas dipegang. Jadi, saya salah apa-apa, saya bilang dipegang. Jadi dia pegang. Dia pegang, nggak ditekan gitu kan. Sapi